Selamat sore Mas Diasma. Selamat sore Bang Goris. Kali ini kita berdiskusi di Goris Sadan TV ya. Oke Bang Goris. Topik diskusi kita saat ini adalah aktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Penonton Goris Sadan TV yang kami hormati, diskusi kita kali ini menghadirkan Bung Diasma Swandaru ya, Esos MA, dan beliau ini adalah dosen di program studi ilmu pemerintahan. Saat ini sedang mengambil program doktoral ya, S3 di GM. Dan beliau juga sehari-hari aktif di Pusat Studi Pancasila UGM. Dan saya rasa kita sebagai bangsa, sebagai negara sangat bersyukur ya, karena kita memiliki generasi-generasi muda yang senantiasa selalu mengkaji ya bagaimana praktek kehidupan berbangsa dan bernegara disesuaikan dengan ideologi Pancasila ya. Oke, silakan Bung Diasma ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan publik yang kami rangkum ya di Goris Sadan TV. Yang pertama, sejauh mana sih aktualisasi Pancasila di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Kemudian yang kedua, ini kan menjelang tahun politik ya. Bahkan ini sudah masuk tahun politik sebenarnya, karena sebentar lagi akan dilaksanakan. Apakah pemilu itu juga menjadi arena untuk memperkuat ya nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai Pancasila ya, atau justru mereduksi nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Silakan, Bro. Oke, terima kasih Bang Goris TV atas undangannya ini yang on the spot ini ya. Tapi nggak apa-apa, memang menarik karena memang isu Pancasila itu harus diaktualisasikan, harus terus diaktualkan, dan ini ide yang bagus dan ini saya menyambut dengan baik. Oke, bagaimana, ada satu pertanyaan dari Bang Goris tadi. Bagaimana aktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Nah, dalam konteks ini ada sebenarnya, kalau kita bedah lagi, ini ada dua pembahasan. Yang pertama, ada pembahasan sebagai dalam bernegara. Yang kedua, sebagai bangsa. Maka saya akan memberikan fokusnya di sini dalam aktualisasi dalam bernegara dulu. Yang pertama-tama itu dalam bernegara. Pancasila itu siapa orang yang harus melaksanakan Pancasila pertama kali? Itu pertanyaan yang selalu saya sampaikan di dalam di dalam audiens, dalam seminar ataupun di dalam ngisi-ngisi acara-acara kegiatan kemasyarakatan. Itu selalu saya coba memberikan kerangka berpikir seperti itu. Yang pertama adalah siapa yang harus mengaktualisasikan Pancasila itu, atau siapa yang melaksanakan Pancasila itu. Nah, pemirsa Goris TV, yang pertama, orang yang harus memegang Pancasila itu yang pertama kali sebagai dasar negara itu adalah pemerintah atau penyelenggara negara. Ya, itulah aktualisasi Pancasilanya. Aktualisasinya bagaimana? Jadi begini, pemirsa, Anda bayangkan, Pancasila itu lahir pertama kali itu didesain sebagai dasar negara. Maka konsekuensinya dia harus menjadi pedoman di dalam melaksanakan kehidupan bernegara. Itu konsekuensinya. Contohnya apa? Contoh ya. Contoh dasar kerakyatan. Contoh dasar kerakyatan ya. Dasar kerakyatan ini kemudian diterjemahkan ya
kemudian diterjemahkan, lahirlah yang namanya presiden, lahirlah yang namanya DPR, lahirlah yang namanya kementerian-kementerian, lahirlah lembaga-lembaga negara yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat. Ya, jadi dasar nilai kerakyatan atau demokrasi akhirnya termanifestasi di dalam konstitusi kita yang kemudian diturunkan dalam undang-undang. Contoh lain, dasar apa? Misalkan dasar kebangsaan atau persatuan. Nah, kemudian dikonsepkan bagaimana bentuk negara kita adalah negara kesatuan. Ya, lahirlah maka bentuk negara kita adalah negara kesatuan, berbentuk republik. Nah, republik wataknya apa? Kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan raja, bukan kedaulatan bangsawan, bukan kedaulatannya para, atau yang sekarang itu yang terkenal adalah para oligark. Maka letak dasar kedaulatan itu adalah di rakyat. Nah, ini linear dengan dasar Pancasila, yaitu kerakyatan. Karena apa? Meletakkan kedaulatan itu di tangan rakyat. Nah, itu bagaimana aktualisasi Pancasila. Sehingga dalam bentuk negara, karena tadi kedaulatan rakyat, maka bentuk negaranya tidak mungkin berbentuk monarki. Ya. Bentuk negaranya karena dia dasarnya itu adalah kedaulatan rakyat, maka bentuk negaranya pasti republik. Karena di dalam republik memungkinkan setiap orang memiliki hak dan peluang yang sama di dalam bernegara. Maka kemudian diturunkan lagi dengan dasar apa? Kemanusiaan tadi. Pasal 27. Apa? Setiap orang berhak mendapatkan penghidupan, pekerjaan, dan apapun di dalam republik ini. Nah, itu bagaimana cara mengaktualisasikan Pancasila. Maka nggak peduli Anda orang dari mana, Anda laki-laki, perempuan, kaya, miskin, berhak ikut dalam penyelenggaraan bernegara ini. Mau jadi guru, mau jadi dosen, mau jadi pamong, mau jadi pak camat, mau jadi lurah, mau jadi bupati, DPR, atau menjadi petugas KUA, apa saja boleh itu loh. Ya, nah itu karena apa? Setiap orang diberikan kewenangan karena dasar kemanusiaannya itu tadi. Anda mendapat hak yang sama di dalam republik ini. Nah, itu adalah aktualisasi. Dan kemudian apa? Itulah kenapa akhirnya Pancasila dasar negara harus yang pertama kali yang memegang dan yang melaksanakan itu adalah pemerintah dan penyelenggara negara. Itu yang pertama. Terus yang kedua, negara itu mempunyai tujuan. Nah, menuju masyarakat yang adil dan makmur. Maka, kenapa saya katakan tadi yang harus memegang itu adalah pemerintah? Yang pertama, orang yang dikasihkan kewenangan oleh konstitusi itu adalah pemerintah. Contohnya, ya, seorang Diasma, Bang Goris, tidak mungkin bisa dikasih negara uang 1 triliun. Nggak bisa. Tapi karena seorang bupati bisa dikasih kewenangan karena mandat dari konstitusi, karena dia terpilih sebagai bupati, karena dasar kedaulatan rakyat tadi, maka dia diberikan dana APBD sekian triliun. Ya. Sampai kepala desa. Maka apa? Ada sebuah bagaimana uang itu digunakan untuk kemakmuran rakyat. Nah, itu yang saya sebut bagaimana seseorang yang menjadi bupati, gubernur, presiden, ataupun kepala dinas, ataupun menteri dikasihkan kewenangan oleh negara untuk mengelola uang itu. Pertanyaannya, uang itu untuk apa? Nah, itulah digunakan apa? Untuk memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan bidangnya masing-masing. Enggak boleh uang dapat 1 triliun atau 1 miliar digunakan masuk kantongnya sendiri. Ya. Apa? Mereka lah yang harus memegang Pancasila. Uang itu, kebijakan itu
ditujukan untuk memakmurkan rakyat. Caranya apa? Buatlah program yang berpihak kepada pembangunan dan untuk menunjukkan kesejahteraan rakyat. Ya, itu contoh aktualisasi. Selanjutnya, misalkan di negara ini tidak semua orang dikasih kewenangan untuk memegang pistol. Tapi ada satu lembaga yang diberikan kewenangan oleh konstitusi, yaitu apa? Kepolisian untuk bisa memegang pistol. Nah, maka ini adalah kemewahan. Tidak semua warga boleh memegang pistol, tapi seorang polisi boleh memegang pistol. Karena apa? Dia diberikan kewenangan oleh konstitusi, oleh dasar negara Pancasila itu apa? Untuk memegang yang namanya pistol untuk menjaga apa? Melindungi rakyat Indonesia. Dari apa? Dari gangguan, misalkan. Dari kejahatan. Maka tidak boleh pistol tadi dipergunakan apa? Untuk kepentingan sendiri. Saya nggak suka dengan orang lain, saya tembak kepalanya. Nah, ini yang terjadi kemarin. Ya. Kemarin yang terjadi pada siapa? Misalkan Sambo, kasus Sambo. Nggak boleh. Apa? Dia dikasih kewenangan memang memiliki pistol, tapi nggak boleh menggunakan pistol itu untuk kepentingan pribadinya. Nah, ini yang dimaksud bagaimana aktualisasi Pancasila yang memegang apa? Anda itu dikasih privilege. Tidak semua orang bisa memegang uang 1 triliun, 1 miliar. Tidak semua orang dikasih kewenangan untuk memegang pistol dan seterusnya. Nah, kewenangan itulah yang harus dipegang erat di dalam melaksanakan penyelenggaraan bernegara itu. Nah, jadi dalam hal ini bagaimana aktualisasi? Ya, maka saya ulangi lagi, aktualisasi Pancasila dalam kehidupan bernegara, maka yang harus memegang Pancasila itu yang pertama-tama itu adalah pemerintah. Karena dialah yang dikasih kewenangan untuk membuat kebijakan untuk rakyat banyak. Dialah yang diberikan kewenangan oleh negara memegang uang miliaran bahkan triliunan rupiah. Untuk apa? Bukan untuk dirinya, tapi untuk kesejahteraan dan pembangunan bangsa Indonesia. Ya, nggak boleh uang Anda, Bang Goris jadi bupati terus uangnya untuk belanja beli tas Hermes untuk istri saya, nggak bisa. Uang itu saya gunakan untuk beli Harley Davidson, untuk beli rumah di negara lain. Nggak bisa. Anda dikasih uang 1 triliun, 1 miliar atau berapa uang itu karena apa? Mandat konstitusi apa? Bukan untuk kesejahteraan Anda. Berarti uang itu untuk membangun rakyat Indonesia, untuk pembangunan di wilayah ataupun sesuai dengan tugasnya masing-masing. Nah, itu karena apa? Yaitu tadi tidak semua orang dikasih kewenangan memegang uang 1 miliar. Tidak semua orang dikasih kewenangan apa? Membelanjakan uang 1 triliun ataupun ratusan ataupun ribuan triliun. Ya, nah itulah maka yang harus dipegang pertama kali yang memegang Pancasila sebagai dasar negara itu adalah pemerintah atau orang-orang yang mendapat gaji dari pemerintah. Karena apa? Dia telah berkontrak dengan negara Republik Indonesia. Melalui apa? Melalui sumpah jabatan. Ya, melalui persyaratan bahwa Anda mau mengabdi pada bangsa Indonesia, Anda harus taat dengan konstitusi dan peraturan yang ada di negara Republik Indonesia. Itulah orang yang harus memegang pertama kali Pancasila. Orang yang telah melaksanakan kontrak dengan negara Republik Indonesia sebagai pegawai negara. Singkat kata, dia yang mendapatkan gaji dari negara. Ya. Itu yang pertama, aktualisasi Pancasila. Yang kedua, bagaimana aktualisasinya dalam berbangsa, ya berbangsa. Nah, berbangsa itu berarti apa? Bangsa. Sebelum ada Indonesia, bangsa itu sudah ada dulu. Ya, kalau ngomong bangsa berarti ngomong rakyat, ngomong masyarakat. Nah, di Indonesia ini bangsanya ada dulu. Inilah kehidupan Indonesia. Kenapa Indonesia itu nanti disebut sebagai nation state, negara kebangsaan. Tidak semua orang itu, tidak semua negara itu memiliki sebagai nation state.
Ya, tapi Indonesia karakternya adalah maka disusunlah suatu negara kebangsaan. Nah ya, konstitusi kita. Di dalam pembukaan kita maka disusun suatu negara kebangsaan. Maka kita disusun negara kebangsaan, nation state. Apa? Bahwa bangsa Indonesia itu ada dulu sebelum negara ada. Oke? Ada negara itu yang misalkan Singapura, saya contohkan. Singapura ataupun Malaysia, itu bangsa Malaysia, bangsa Singapura itu belum terbentuk. Tapi negara Malaysia, negara Singapura itu terbentuk duluan. Ya, itu bedanya. Di Malaysia ataupun Singapura itu bukan sebagai nation state, bukan negara kebangsaan, tapi apa? Mereka hanya sebagai sebuah negara. Tapi beda dengan Indonesia. Indonesia itu adalah nation state. Bangsanya ada dulu. Bangsa Indonesia itu ada dulu, disepakati dulu oleh rakyat Indonesia, yang dideklarasikan pada 28 Oktober 1928. Kita sepakat menjadi bangsa tanah air dan berbahasa Indonesia. Ya. Negaranya kapan? Nggak tahu saat itu. Tahun 1928. Bentuk negaranya atau negaranya apa besok nggak tahu mereka. Yang penting bangsanya ada dulu. Yang penting orang dari Aceh, dari Ambon, ya, dari Maluku, dari Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, kita bersepakat dulu tuh, kita menjadi satu bangsa yang disebut bangsa Indonesia. Nah, negaranya kapan? Embuh, nggak tahu saat itu. Tapi ada sebuah kesamaan cita-cita. Maka pendiri bangsa kita tuh hebat. Memilih konsep kebangsaannya itu adalah mengambil teori-teori yang progresif. Ada negara yang teori kebangsaannya itu mengambil teori, yaitu apa? Teori karena kesamaan negara, kesamaan agama. Boleh. Ya. Adanya sebuah bangsa itu karena kesamaan agama. Kemudian dia menjadi sebuah negara. Boleh. Ada karena kesamaan bahasa. Boleh. Karena kesamaan wilayah, sama-sama di daratan. Boleh. Ya. Akhirnya apa? Watak dari negaranya tentu berbeda. Karena dia didirikan karena basis kesamaan etnis, kesamaan agama, kesamaan wilayah. Nah, maka pendiri bangsa kita, khususnya dalam hal ini adalah Presiden Soekarno, itu menjabarkan kebangsaan kita menggunakan konsepnya Otto Bauer ataupun konsepnya Ernest Renan. Ya. Apa itu? Kebangsaan itu tidak dibatasi oleh sekat-sekat agama, suku ataupun apa. Kebangsaan kita itu adalah kebangsaan yang karena apa? Kita dipersatukan karena kesamaan cara berpikir, kesamaan cita-cita. Maka nggak peduli kami yang di Jawa, yang di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara, Bali, semua punya kesamaan cita-cita. Nah, baru nggak apa-apa, itu juga disebut sebagai konsep kebangsaan. Nah, kemudian diperkuat lagi oleh siapa itu sebagai sebuah konsep kebangsaan. Baru tahun 1945 kita memiliki negara. Maka Indonesia lengkap sudah disebut sebagai negara kebangsaan. Nah, kembali lagi aktualisasi Pancasila. Nah, karena itu adalah sebagai bangsa. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana aktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa? Maka ini disebut Pancasila dalam konteks sebagai way of life. Oke, ya. Bagaimana Pancasila dalam konsepsi sebagai way of life dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ya. Bagaimana aktualisasinya? Misalkan seperti ini. Insinyur Soekarno, ya,
beliau mengatakan bahwa saya menggali Pancasila itu dari bangsa Indonesia. Ya, artinya apa? Nilai-nilai Pancasila itu digali oleh Insinyur Soekarno dalam kehidupan sehari-hari daripada masyarakat Indonesia. Contohnya, ya, contohnya apa? Ya, kalau kita, tapi ini kalau saya udar ini Bang Goris, ini enggak selesai. Ya, contohnya ya, dasar ketuhanan. Kenapa dasar ketuhanan itu menjadi salah satu nilai dasar? Karena menurut Bung Karno bahwa ketuhanan itu sudah dimiliki daripada mbah-mbah buyut kita. Maka Bung Karno mengatakan bahwa dasar ketuhanan itu digali melalui 4 saf. Ya. Yang pertama itu adalah saf Prahindu, saf Hindu, saf Islam, dan saf Kristen. Ya, jadi sebelum adanya agama-agama ini, entah itu agama Hindu, Kristen, Buddha, Islam, simbah buyut kita itu sudah mengakui adanya zat yang lebih tinggi ataupun lebih kuat daripada manusia, entah apapun namanya, karena belum ada konsep agama saat itu. Tapi mereka percaya ada sesuatu zat yang lebih tinggi di atas kekuatan manusia. Makanya apa? Simbah-simbah dulu leluhur kita ada gunung disembah gunung, ya. Ada binatang yang kuat disembah, ya. Ada kayu disembah kayu, bahkan ada matahari disembah, ada lautan disembah. Artinya apa? Belum ada konsep agama, tapi mereka percaya ada sesuatu zat yang lebih tinggi di atas kekuatan manusia. Konsep modern kemudian itu disebut dengan Tuhan. Oke bro, ini sebenarnya yang mau saya tanyakan di poin yang kedua ya. Dari mana sih para pendiri bangsa itu meramu nilai-nilai Pancasila itu? Nah, asal usulnya. Nah, ini tadi ya, oke. Maka tadi meramunya itu dikonsep dari kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Makanya Bung Karno mengatakan digali. Ya kan, digali. Riset. Nah, ya, yang namanya riset kan mengkorek-korek, menggali-gali. Yang menggali sama dengan riset ya. Riset. Nah, berarti menggali kembali. Maka digali, maka ketemulah misalkan ketuhanan tadi. Ketuhanan tidak hanya sekedar hanya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, tapi dasarnya adalah ketuhanan. Tidak ngomong bendera keagamaan, tapi apa? Lebih ngomong substansi dari ketuhanan itu sendiri yang kemudian ditemukan yang namanya dasar ketuhanan. Ya. Artinya apa? Digali risetnya tadi, penggalian tadi bahwa nenek moyang kita, pendahulu kita sudah mengakui adanya eksistensi Tuhan. Nah, bagaimana terus aktualisasinya? Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Karena kita mempunyai dasar ketuhanan, kita mempunyai dasar kebangsaan, kita mempunyai dasar kemanusiaan dan seterusnya. Aktualisasinya gimana? Sederhana itu aja Bang Goris. Ya, pemirsa Goris TV. Contoh, dasar kebangsaan. Itu adalah mengandaikan pentingnya sebuah persatuan. Saya ingin tanya. Coba Anda pemirsa, silakan Anda cek handphone Anda. Saya tanya, berapa Anda memiliki grup WA? Ya, Bang Goris ada berapa? Wah, lebih dari 100. Lebih dari 100 ya. Artinya apa? Artinya apa? Kita bangsa Indonesia itu tidak bisa hidup sendiri. Ya. Saya bangsa Indonesia wataknya itu adalah komunal. Satu sama lain ingin berintegrasi dengan orang lain. Maka nggak heran saudara-saudara pemirsa memiliki apa? Grup yang banyak. Karena apa? Anda ingin kehidupan sosial. Bahkan kepanitiaan tertentu, misalnya kepanitiaan mantenan, ya, kepanitiaan di desa ataupun kepanitiaan di kampus ataupun di sekolah. Acaranya sudah selesai, kita nggak mau meninggalkan grup gitu lah ya.
Ya, karena apa? Kita ada ikatan satu sama lain ingin berinteraksi. Kita berkeinginan satu sama lain berinteraksi apa? Karena ada dasar kebangsaan itu. Kita ingin hidup bersama. Kita ingin hidup bebrayan istilahnya. Ya. Nah, karena itu kehidupan berbangsa itu aktualisasinya apa? Kita akan terus kepingin hidup bersama dalam kedamaian. Ya, coba ditengok. Kalau kita ada dalam grup kita ada orang yang ngisruh ya, entah itu posting jorok, entah itu posting apapun yang tidak disepakati oleh grup, dengan sendirinya dia akan teralienasi. Itu aktualisasi, ya itu contoh. Contoh aktualisasi dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Ya, gitu ya. Jadi Goris TV. Jadi aktualisasinya kita sudah merasakan apa? Kita tidak bisa hidup sendiri di dalam kehidupan sehari-hari. Saya membutuhkan berteman dengan orang lain. Saya membutuhkan interaksi dengan orang lain. Di Indonesia tidak mungkin orang itu bisa 100% hidup sendiri. Karena apa? Watak dari bangsa Indonesia itu adalah kebangsaan. Kebangsaan itu apa? Ada keinginan kehidupan untuk hidup bersama-sama dalam kedamaian. Ya, aktualisasinya yaitu adalah bagaimana kita satu sama lain bisa hidup saling membantu. Bagaimana kita saling menolong tanpa melihat sekat-sekat apakah kamu dari suku A, B, C, apakah kamu dari ekonomi kuat ataupun ekonomi yang lemah, atau dari agama A ataupun dari agama Z. Tidak apa-apa. Tapi aktualisasinya apa? Meskipun apapun kita warna kulit, apapun perbedaan pekerjaan kita, tapi kita ada suasana, kita ada keinginan untuk hidup bersama dalam kedamaian. Dan itulah wujud daripada aktualisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Oke bro, pertanyaan yang berikutnya ya, pendekatan apa sih yang digunakan ya oleh ideologi Pancasila untuk menyelesaikan berbagai macam krisis kewarganegaraan, termasuk misalnya di dalamnya adalah konflik sosial. Iya, nah ini yang saya sering kritik kepada banyak pihak itu ya, termasuk negara. Apa? Orang ingat Pancasila itu kalau ada konflik, ya. Itu salah. Iya. Jadi Pancasila itu bukan obat jamu ataupun balsem ya. Kamu sakit encok, kasih Pancasila selesai itu ya. Iya. Nah ini cara berpikir kita, cara berpikir penyelenggara negara ataupun elit-elit kita ingat Pancasila kalau ada konflik. Itu mengibaratkan bahwa Pancasila itu seperti balsem ataupun obat yang obat instan ya. Ya itu nggak apa-apa sebagai pengingat, tapi itu jangan diposisikan seperti itu dong, gitu loh. Ya, jangan diposisikan kita ingat Pancasila, semua orang ngomong Pancasila kalau ada konflik antar agama, konflik antar daerah ya. Ada persoalan, intinya ngomong Pancasila kalau ada Pancasila lah. Seharusnya Pancasila itu harus jadi living ideologi ya. Apa itu? Ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya seneng ya ngomong Pancasila. Pancasila aja ngomong susah-susah saja Bang Goris. Kita hidup damai, kita hidup happy ya. Kita hidup sama-sama bersejahtera, itu juga ngomong Pancasila harusnya. Kita ngomong ada sebuah desa yang maju misalkan ya. Ya. Itu aktualisasi Pancasila. Ya kan? Bagaimana orang masyarakatnya karena banyak wisata akhirnya ekonominya baik ya, warganya nggak ada yang kelaparan ya, anak-anaknya pemda pemerintahan desa
semuanya bisa memenuhi kebutuhan desanya, bahkan desa bisa mensubsidi rakyatnya untuk melanjutkan sekolah dan seterusnya ya. Itu cerita-cerita baik dan itu adalah ngomong Pancasila sebenarnya. Ya. Tapi kebanyakan dari kita ingat Pancasila itu kalau ada konflik ya, termasuk penanya Goris TV ini tadi. Ya, saya tidak menyalahkan ya, tidak menyalahkan. Nah, tapi idealnya Pancasila itu jangan jadikan obat instan, obat penenang ya. Iya, obat penenang. Pancasila itu adalah obat generik. Apa? Setiap hari tubuh kita itu harus dirawat. Jangan ketika Anda, kapan pemirsa Goris TV ingat mata? Ya ketika sakit mata, ya kan? Kapan kita memperhatikan tubuh kita? Kalau tubuh kita sakit. Nah Pancasila jangan diposisikan seperti itu. Apa? Supaya mata kita sehat, supaya badan kita sehat, ya kita harus makan yang bergizi, ya kan? Kita harus tidur yang cukup. Kita harus menjaga stamina kita. Bagaimana makanan yang kita ambil, bagaimana tenaga yang kita keluarkan, bagaimana kita melindungi tubuh kita dari proteksi dari bahaya, entah itu cuaca dan seterusnya. Otomatis negara kita, badan kita tetap sehat. Jadi tidak perlu lagi saya pegel-pegel ini masuk angin ya. Saya butuh minyak angin ini ya. Ingat Pancasila. Itu tidak diperlukan kalau tubuh kita sehat. Kalau masyarakat kita, bagaimana masyarakat, bagaimana pelayanan publik ya bagaimana pelayanan publik itu bisa membuat rakyat itu bisa terwadai. Bagaimana aspirasi-aspirasi masyarakat itu bisa diterjemahkan dalam bentuk kebijakan ya yang itu berpihak pada rakyat. Bagaimana pembangunan itu yang memang untuk semua rakyat. Nah, tapi yang memang itu adalah sebagai sebuah cita-cita ya. Masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Tapi itu harus terus diupayakan karena itu adalah cita-cita bersama. Maka ruang kerja Pancasila itu adalah dalam kehidupan saat kita berinteraksi, saat penguasa pemerintah berhubungan dengan rakyatnya, pemerintah dengan sesama pemerintah. Anda bayangkan, kita ngomong kemiskinan ya, kita ngomong kemiskinan, data antara BPS dengan dinas mana? Dinas sosial dengan dinas kesehatan bisa berbeda-beda ini. Ya, padahal objeknya sama ini. Orang miskin. Satu persoalan tapi banyak data. Nah, ini contoh bagaimana kerjasama dalam spirit Pancasila itu tidak terimplementasikan. Persoalannya sama, kemiskinan. Kenapa kok kemiskinan ini tidak bisa dikerjakan bersama-sama? Datanya bisa berbeda. Ya, itu contoh dalam bernegara kita. Nah, itulah penting memahami bahwa Pancasila itu ada sebagai cara berpikir. Nah, saya lebih penting Pancasila itu dijadikan cara berpikir oleh siapa? Yang pertama itu oleh pengambil kebijakan, oleh pemerintah. Ya. Yang kedua, cara berpikir dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa kita. Ya. Kalau kita sudah tahu bahwa kita walaupun kita hidup berbeda, tapi kita ingin hidup dalam suasana yang damai. Nah, kalau sudah cara berpikir kita sudah sehat, maka cita-cita kita hidup dengan damai, dengan kalau bahasanya itu adalah
Titi tentrem Kertoraharja, ya Kertoraharjo, hidup damai dengan sejahtera. Nah, itu bisa terwujud. Dimulai dari mana? Cara berpikir. Nah, cara berpikir apa? Cara berpikir Pancasila. Nah, mungkin itu dari penjelasan dari saya buat Garis TV. Terakhir bro, ini pertanyaan terakhir ya. Menghadapi pemilu 2024 ya, kemungkinan besar Pancasila itu akan digunakan sebagai alat politik. Nah, bagaimana menurut pandangan Mas Diasma? Ya, Pancasila memang mempunyai konteks, mempunyai daya pikat yang luar biasa bagi pemegang kekuasaan, dan itu sudah pernah terjadi. Ya, pada masanya Presiden Soekarno, Pancasila digerakkan sebagai pemersatu bangsa. Ya, makanya nggak heran dulu semua orang imajinasinya adalah persatuan. Imajinasinya. Jadi Pancasila diletakkan sebagai spirit. Bagaimana spirit mempertahankan negara Republik Indonesia? Ya, spirit mempertahankan negara Republik Indonesia dari penjajahan, dari bermana. Jadi Pancasila diletakkan sebagai spirit. Kemudian, ya yang tadi sebagai alat politik. Nah, ya ini terjadi pada waktu rezim Orde Baru. Bagaimana kita ingat saat itu ya, kita ingat saat itu bagaimana saat Orde Baru mengatakan bahwa demokrasi yang dibangun itu adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila. Bagaimana mungkin ada seseorang yang tidak pernah mengikuti pemilu tapi duduk di parlemen, misalkan ya. Itu ada yang namanya fraksi ABRI namanya. Yeah. Tidak pernah ikut pemilu, tapi duduk di parlemen. Dan ini disebut oleh Orde Baru disebut demokrasi Pancasila. Ya itu contoh lah ya. Bahkan ada juga ya partai politik. Ya, partai politik dilakukan fusi. Nah, yang menarik fusinya, partai politik hanya dibelah jadi dua. Ya, yang nasionalis ikut PDI, ya. Sedangkan yang Islam ikut P3. Nah, Golkar itu bukan partai saat itu ya. Nah, tapi menariknya, walaupun Golkar bukan partai, tapi boleh mengikuti pemilu. Bagaimana coba ini fusi ini? Ya, dulu partai-partai itu banyak, ya partai-partai itu banyak sekali. Tapi di sama Orde Baru, wes cukup dua saja partainya. Kelompok nasionalis selain Islam masuk PDI, yang selain Islam masuk PDI. Partai Demokrasi Indonesia. Yang Islam, semua kelompok-kelompok Islam masuk P3. Nah, Golkar apa? Golkar itu bukan partai. Iya. Golkar itu bukan partai. Nah, akhirnya apa? Tapi apa? Walaupun Golkar itu bukan partai, tapi boleh mengikuti pemilu. Dan ini yang disebut oleh Orde Baru sebagai demokrasi Pancasila. Ya, dan kemudian apa? Orang yang tidak memilih Golkar saat itu ya tahu sendiri akibatnya. Kalau PNS pasti ketahuan, ya pasti ketahuan, dan itu dijadikan alat politik untuk melanggengkan kekuasaan. Nah itu yang disebut Pancasila sebagai alat kekuasaan, ya sebagai alat kekuasaan. Maka setelah reformasi, Golkar dipaksa harus menjadi partai. Karena syarat seorang peserta pemilu itu adalah partai politik. Nggak bisa Anda misalkan punya kelompok tiba-tiba ikut partai politik. Nggak boleh. Makanya setelah reformasi, Golkar
dipaksa kalau mau ikut pemilu harus berubah menjadi partai politik. Karena peserta pemilu itu adalah partai politik. Nah, apakah memungkinkan? Pertanyaannya tadi. Ya, itu sangat memungkinkan. Ya. Bro, yang terakhir bro, Ya. apa rekomendasi bro untuk pemilu 2024? Nah, pemilu 2024. Nah, tadi dikatakan ya, bagaimana yang harus kita tegakkan di dalam pemilu 2024. Yang pertama itu adalah memang memang bagaimana kita harus meletakkan politik kebangsaan kita. Ya, cara berpikir ini. Bagaimana kita harus mengedukasi rakyat bahwa kita adalah bangsa yang berbeda. Ya, kita jangan mau ditarik-tarik oleh yang namanya kelompok-kelompok kepentingan, entah itu berdasarkan kesukuan, entah karena dasarnya keagamaan. Kemarin saya itu ada pertanyaan, saya kemarin ada ngasih ceramah di Sinau Pancasila di Pakem. Ada peserta yang bertanya seperti ini, Bang Goris. Mas, apakah politik keagamaan itu cocok untuk di Indonesia? Saya tegaskan, politik keagamaan ataupun politik Indonesia tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia. Ya, karena apa? Satu, kita itu adalah bersepakat menjadi satu bangsa Indonesia, bukan bangsa Jawa, ya, bukan bangsa Maluku, bukan bangsa ini, tapi kita menjadi satu bangsa. Maka politiknya itu adalah politik kebangsaan. Cara berpikir apa? Satu sama lain itu terkoneksi. Saya katakan, politik keagamaan itu nggak cocok. Anda bayangkan, seandainya yang menang itu adalah partai agama, mayoritas penguasanya itu adalah kelompok agama. Ya, kira-kira hukum-hukum yang ada itu akan terjadi hukum seperti apa? Nah, ini akan berkorelasi dengan kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh para pemenang pemilu. Ya, itu dengan sendirinya. Walaupun itu sah, ya itu sah. Maka dari itu ya, politik keagamaan itu yang mengedepankan politik kebangsaan itu bagi saya itu adalah nggak cocok bagi bangsa Indonesia, karena itu bisa membawa satu sama lain. Kalau ngomong agama itu pasti akan membawa pertentangan yang sangat kuat di antara satu kelompok sama, karena ini bicara soal keyakinan itu antara satu keyakinan dengan keyakinan itu bisa berbeda. Nah, itulah berbahayanya politik keagamaan. Maka dalam pemilu 2024 arus utama itu harus menjadikan politik kebangsaan sebagai mainstream dalam diskusi publiknya. Apa? Bagaimana sama-sama saya sebagai orang Islam, Anda sebagai orang Kristen, Anda sebagai orang Maluku, tapi bagaimana itu semuanya untuk membangun negara Republik Indonesia yang kita cintai, yang semakin maju ya. Semakin maju, semakin berdaulat, semakin makmur ya. Iya, jadi apa, dengan Pancasila identitas saya sebagai orang Islam itu nggak hilang. Identitas Bang Goris sebagai orang NTT nggak hilang. Identitas Anda sebagai orang Kristen nggak hilang. Apa? Dengan negara Pancasila ini identitas kita itu dihormati. Ya. Identitas kita dihormati, dan kemudian apa? Bersama-sama membangun negara Republik Indonesia dengan apa? Dengan cara berpikir kebangsaan. Nggak peduli kamu ada di Aceh, semuanya itu adalah sama-sama warga negara Republik Indonesia. Oke, terima kasih banyak Bung Diasma ya. Biasa ya diskusinya ya.
Dari Studio Gurisan TV kami mengucapkan terima kasih karena sudah berkontribusi untuk terus mencerdaskan Indonesia. Oke, terima Salam kasih. dari Studio Gurisan TV, tetap berpikir kritis, analitis, dan reflektif. Oke, terima kasih.